Guys, sekarang kita lanjutin yuk kisah Bunga yang sudah aku janjiin di part 2 ini. Nah, sebelum masuk ke cerita barunya, kita reminder dulu ya apa sih yang terjadi di part 1. Di part 1 sebelumnya, Bunga cerita kalau dulu dia pernah terjebak menjadi asisten pribadi bos scammer internasional, seorang pria Afrika bernama Meyers. Awalnya Bunga cuma diminta jadi penterjemah, tapi lama-lama dia dipaksa ikut mencari korban dan menjalankan berbagai modus penipuan. Bunga bahkan sampai harus menipu teman dekatnya sendiri, dan itu membuat dia merasa bersalah seumur hidup. Situasi makin menjadi kacau ketika Bunga pulang ke Indonesia dan malah diburu lagi oleh Meyers. Dia dibawa pulang ke Pulau Gadung, dipaksa ikut jaringan penipuan yang jauh lebih besar. Bahkan ya guys, sampai sempat disekap dan dituduh mencuri uang. Dan pada akhirnya Bunga nekat memberi kode lewat telepon dan polisi datang menyelamatkannya. Itu tadi ya guys sedikit kilas balik dari part 1. Nah sekarang di part 2 ini kita bakal bahas bagaimana sih awal mula Bunga direkrut dan kenapa dia bisa sampai masuk ke dunia gelap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekawaian dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau disclaimer dulu ya. Video ini saya buat bukan dengan niatan untuk melanggar kebijakan YouTube dalam bentuk apapun. Tapi di sini saya murni menceritakan kembali kejadian yang sudah diberitakan di berbagai media menjadi alur cerita, khususnya cerita dari Miss Yuni ini ya, dengan tujuan sebagai bentuk edukasi dan pembelajaran bagi kita semua. Semoga dari setiap kisah yang saya bawakan kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dan waspada dimanapun kita bekerja. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out. Bunga adalah seorang perempuan asal Blitar yang nekat merantau ke Hong Kong demi memperbaiki ekonomi keluarga. Ia berangkat dengan harapan sederhana, bekerja sebagai ART, mengumpulkan uang, lalu pulang membawa perubahan. Tapi Bunga tidak pernah menyangka guys bahwa justru di negeri inilah hidupnya mengalami perubahan besar, perubahan yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Ketika pertama kali datang ke Hong Kong, Bunga masih sangat baru. Ia tidak paham bahasa Kantonis, tidak mengerti aturan kerja, dan hanya mengikuti ajakan orang-orang di sekitarnya. Tahun pertama ia bekerja sebagai ART biasa dengan gaji kecil dan masih masa potongan. Mulai masuk tahun kedua, Bunga mulai didatangi orang-orang yang dikira teman majikan. Ia tidak curiga sama sekali karena masih polos dan belum paham aturan. Namun dari sinilah awal masalah. Mereka perlahan mendekati Bunga dan dari sini hidupnya mulai bergeser ke arah yang tidak ia sadari. Memasuki tahun ketiga, Bunga masuk kontrak baru. Tapi yang menandatangani kontraknya bukan majikan Cina, melainkan seseorang yang belakangan ia tahu adalah temannya si sindikat. Setelah itu Bunga tidak lagi ditempatkan sebagai ART. Ia diambil orang tersebut dan dipindahkan ke pekerjaan di luar yang ternyata bagian dari aktivitas tersebut. Di tahun ketiga inilah Bunga benar-benar dipakai untuk menjalankan tugas sindikat. Setiap harinya, ia hanya memegang HP untuk mencari orang dan mencari mangsa, bukan lagi membersihkan rumah. Dari standar $4.000 Hong Kong menjadi sekitar $12.000 Hong Kong. Bunga mengaku kasus seperti dirinya banyak sekali terjadi di Hong Kong. Sindikat memang menargetkan pekerja baru yang tidak paham aturan dan sedang butuh uang. Guys, karena pola permainan sindikat sudah kita bahas tuntas di part 1 dan caranya pun selalu sama. Nah, di segmen ini kita langsung masuk ke bagian yang jauh lebih serius ya, yaitu di mana ancaman yang sempat mengincar Miss Yuni. Ancaman ini Bunga dengar sendiri dari lingkaran sindikat tempat ia terjebak di kontrak barunya yang kedua. Setelah Bunga masuk ke kontrak kedua dan mulai ikut bekerja untuk jaringan sindikat, ia baru menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah terfikirkan.
Ternyata sindikat tempat ia bekerja memiliki jaringan yang sangat luas dan sangat berani. Mereka bukan hanya menyasar pada pekerja migran yang sedang kesusahan, tapi juga memperhatikan siapa saja yang dianggap menghalangi bisnis mereka. Dan di antara nama-nama yang sering disebut, ada satu nama yang membuat Bunga merinding setiap kali mendengarnya. Nama itu adalah Miss Yuni. Menurut penuturan Bunga, para anggota sindikat itu sudah lama tidak menyukai keberadaan Miss Yuni. Sikap Miss Yuni yang sangat terkenal tegas, tidak pernah membiarkan orang lain masuk ke boarding house dan selalu melindungi para pekerja migran, membuat sindikat gerah. Mereka merasa aktivitas mereka terhambat karena keberadaan Miss Yuni menjaga anak-anak asuhnya. Saking takutnya ya guys, Bunga bahkan pernah bertanya sendiri kepada Miss Yuni, apakah identitasnya bisa benar-benar dirahasiakan? Ia takut guys, para sindikat mengetahui bahwa ia telah bercerita, namun Miss Yuni hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tenang Dok, gak ada kok yang tahu siapa kamu. Semuanya itu aman di sini." Ucapan itu membuat Bunga sedikit lega meskipun ketakutan masih menghantuinya. Bunga juga mengatakan bahwa foto-foto Miss Yuni pernah beredar di lingkaran mereka. Bahkan rencana untuk tanda kutip menghilangkan Miss Yuni sempat ia dengar langsung dari percakapan internal tersebut. Mereka tidak suka karena setiap kali mereka mencoba masuk ke boarding house, Miss Yuni selalu menolak dengan keras dan tidak memberikan celah sedikit pun. Sindikat ini bukan hanya berasal dari Hong Kong loh guys, ada yang dari Cina, Afrika, bahkan dari Kamboja. Yang paling menakutkan, beberapa dari mereka bahkan pernah sampai ke Indonesia dan mencari informasi tentang Miss Yuni. Mereka memantau dari jauh, mengumpulkan data, dan menyebarkan ancaman lewat orang-orang yang mereka temui. Pada satu kesempatan, Bunga mendengar percakapan yang lebih mengerikan lagi. Ada pihak yang secara terang-terangan menyebut ingin, tanda kutip lagi, membungkam Miss Yuni. Tidak selalu diucapkan dengan bahasa kasar, tapi maksudnya sangat jelas. Bunga yang saat itu berada di lingkaran mereka hanya bisa diam dan berpura-pura tidak mendengar, padahal hatinya benar-benar gemetar. Kondisi semakin mengkhawatirkan ketika Miss Yuni sendiri bercerita bahwa ia pernah divonis dokter hanya memiliki sisa hidup 3 bulan. Namun di tengah badai ancaman dan vonis dokter tersebut, Miss Yuni justru berkata, "Kalau memang ada yang mau menghilangkan saya, ya sudah, itu bukan rencana mereka. Aku yakin itu rencana Tuhan." Melalui kesaksian Bunga, kita bisa melihat bahwa ancaman terhadap Miss Yuni bukanlah hal kecil guys. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya diperhatikan, dan setiap ketegasannya dianggap ancaman oleh sindikat. Namun pada kenyataannya sampai hari ini Miss Yuni tetap berdiri tegak. Ia terus melindungi para pekerja migran, tetap membantu siapapun yang datang kepadanya, dan justru semakin kuat meskipun pernah nyaris hilang harapan secara kesehatan. Dan mungkin justru karena ketegasan dan keberaniannya itulah nama Miss Yuni masuk ke dalam daftar sasaran para sindikat. Ancaman terhadap Miss Yuni ternyata tidak berhenti hanya pada rencana fisik guys. Sindikat juga menyerang lewat cara yang lebih licik, yaitu lewat dunia digital. Bunga mengaku pada saat itu ia masih berada di lingkaran tersebut. Ia melihat sendiri loh guys, bahwa bagaimana para sindikat dengan berani membayar orang untuk menjatuhkan nama Miss Yuni di media sosial. Bunga bercerita ada yang dibayar 300.000 hanya untuk meninggalkan komentar hinaan di setiap postingan Miss Yuni. Tugas mereka sederhana guys, menyakiti mental Miss Yuni, menebar keraguan di antara para PMI, dan membuat Miss Yuni terlihat seolah-olah tidak bisa dipercaya. Bahkan lebih parahnya lagi, sindikat tidak segan-segan membayar konten kreator dengan bayaran yang jauh lebih besar, bahkan mencapai jutaan rupiah untuk membuat konten yang menjelekkan nama Miss Yuni secara terbuka. Semua ini mereka lakukan karena Miss Yuni dianggap sebagai penghalang terbesar. Selama ini Miss Yuni masih aktif memberikan edukasi dan menutup pintu bagi orang luar di boarding house. Pendapatan sindikat terus menurun. Banyak korban yang terselamatkan karena edukasi Miss Yuni, dan itu membuat para sindikat semakin gerah. Bahkan beberapa buzzer yang sebelumnya menyerang akhirnya mengirim DM kepada Miss Yuni sambil menangis. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas demi uang, tetapi sebenarnya diam-diam mendoakan kesehatan Miss Yuni. Ada yang berkata, "Miss, saya minta maaf ya, saya hajar Miss Yuni karena saya butuh uang." Di sisi lain, Bunga sendiri berada dalam kondisi batin yang paling kacau. Ia hidup dalam ketakutan setiap hari. Ketika ia masih berada dalam jaringan sindikat, ia merasa hidupnya gelap dan tidak pernah tenang. Pernah nih ya, Bunga mengaku memegang uang 30 juta, tetapi uang sebanyak itu habis dalam waktu 2 minggu saja tanpa ia sadari.
Tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya, hanya membuat hatinya semakin gelisah. Dari situ Bunga benar-benar sadar bahwa uang hasil menipu tidak pernah membawa kebahagiaan. Justru semakin besar uang yang ia pegang, semakin besar pula rasa takut yang menghantuinya. Ia takut tertangkap, takut dipenjara, takut keluarganya tahu, dan takut hidupnya berakhir di tempat yang salah. Setelah menyadari semua itu, Bunga memutuskan berhenti dan melawan. Ia tidak ingin hidup dalam lingkaran gelap itu lagi. Perbincangan antara Bunga dan Miss Yuni di malam itu pun menjadi momen yang sangat emosional. Miss Yuni mendengarkan setiap kata Bunga dengan sabar, memberi penguatan, dan membuat Bunga merasa diterima tanpa dihakimi. Di akhir percakapan, Bunga berkata dengan suara yang hampir pecah, "Miss, saya terima kasih banget ya, akhirnya saya bisa bercerita ini semua." Miss Yuni pun menjawab dengan lembut, "I love you." Percakapan malam itu menjadi titik lega pertama setelah lama hidup dalam ketakutan. Dan bagi Bunga, itulah pertama kalinya ia merasa benar-benar didengar, dipahami, dan dimaafkan. Nah guys, dari alur kisah Bunga di part 2 ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ayo. Bahwa sebesar apapun uang yang kita pegang, kalau itu datangnya dari jalan yang salah, hidup kita nggak akan pernah benar-benar tenang. Rasa takut itu selalu mengikuti dan nggak ada satupun yang terasa barokah. Bahwa Tuhan selalu kasih tanda ketika kita sedang berjalan di jalan yang gelap. Kadang lewat rasa gelisah yang nggak bisa dijelaskan. Kadang lewat orang baik yang tiba-tiba hadir untuk membuka mata kita. Dan bahwa sekuat apapun jaringan sindikat, tidak ada yang bisa menahan seseorang benar-benar ingin berubah. Begitu kita berani berhenti, berani jujur, dan berani keluar dari lingkaran itu, pintu keselamatan akan selalu ada. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.